Siapa nih yang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktunya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian karena telah bergabung ke dalam musyawarah masyarakat RW 1 Desa Patemon ini. Nah, untuk kegiatan hari ini kira-kira dilaksanakan kurang lebih 30 menit. Bagaimana? Apakah dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bersedia? Siap, sedia, siap. Oke, terima kasih. Baik, sebelum membuka musyawarah masyarakat ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, topik pembahasan untuk kegiatan hari ini adalah membahas tentang hasil analisis data dari pengkajian yang sudah kami lakukan di RW 1 Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Lalu nanti akan ada penyampaian terkait masalah kesehatan yang sekiranya akan diputuskan bersama. Mungkin sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan kembali, karena mungkin ada beberapa orang yang belum bertemu pada kegiatan sebelumnya. Nah, perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Angkatan 2019 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yasmin Inas Hendita. Lalu selanjutnya teman saya, Nabila. Perkenalkan, saya Nabila Brilianti dari Jember. Meilin. Ya, perkenalkan saya Mailin Juwitan Tias, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Selanjutnya Kak Vio. Perkenalkan, saya Alfionika, mahasiswa Fakultas Perawatan UNED. Nah, lalu ada anggota kami satunya, mungkin karena terkendala sinyal sehingga masih perlu proses untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penyampaian materi, yakni Nabila Ita, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riwayat sejarah Patemon. Pada tahun 1968, awal mulanya pada zaman kolonial Belanda membutuhkan pemerintahan yang berada di Kecamatan Tanggul, yang kemudian membentuk desa dengan nama Patemon. Nama dari desa Patemon diperoleh dari kata temon-temon, yang mana kata tersebut berasal dari bahasa Madura yang dapat diartikan dengan penemuan. Tersebut batas wilayah dari RW 1. Batas utara yaitu RW 2, batas selatan Desa Tanggul Kulon, batas timur Desa Manggisan, dan batas barat Desa Sukoharjo. Selanjutnya demografi, jumlah kerabat RT di RW 1 Desa Patemon, dan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Patemon. Selanjutnya jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Patemon. Selanjutnya suku atau etnis, mayoritas penduduk RW 1 Dusun Kerajaan 1 Desa Patemon bersuku Madura serta Jawa, akan tetapi lebih dominan di suku Madura. Untuk suku Madura merupakan suku asli masyarakat RW 1, sedangkan suku Jawa belum lama tinggal di daerah tersebut. Disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut RW 1 Desa Patemon. Lalu nilai dan keyakinan. Mayoritas Islam, yang mana terdapat satu masjid dan beberapa musola. Untuk penggunaan perkarangan rumah, biasanya ditanami oleh tanaman serta macam-macam bunga. Untuk lahan yang kosong, biasanya ditanami aneka buah seperti pohon pisang, pohon rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkungan fisik. Kondisi iklim tropis, sebab wilayah RW 1 berdekatan dengan sawah, gunung, dan pasar, serta dekat dengan akses jalan raya. Untuk kondisi air bersih dan udara segar dan bersih.
Selanjutnya pelayanan kesehatan dan sosial. Berdasarkan wawancara menyatakan bahwa penyakit yang sering dialami di sini yaitu ISPA, diare, dan gatal-gatal. Angka kejadian yakni ISPA sebanyak 300 kasus. Tersebut gambar dari foto Ponkesdes dan praktek Bu Bidan. Selanjutnya ekonomi. Dari data tabel RW 1 Desa Patemon dapat disimpulkan bahwa penduduk lebih banyak yang belum atau tidak bekerja. Selanjutnya transportasi dan keamanan lingkungan aman. Penduduk RW 1 rutin mengadakan ronda malam seminggu. Kondisi jalan baik. Transportasi yang digunakan yaitu sepeda motor dan mobil. Sudah mulai ada ojek online atau Grab. Selanjutnya politik dan pemerintah. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan pilkades. Pemerintahan desa berjalan dengan baik. Ketua RW tidak menyimpan data jumlah penduduk sehingga harus bertanya pada kelurahan. Selanjutnya komunikasi. Alat komunikasi yang dimiliki masyarakat yaitu HP, laptop, TV, dan radio. Yang sering ditonton yaitu TV. Hampir seluruh warga mempunyai ponsel. Lalu RW 1 memiliki internet akses yang baik dan beberapa warga yang berkecukupan memiliki WiFi di rumahnya. Selanjutnya, riwayat pendidikan. Mayoritas masyarakatnya berpendidikan SLTP dan untuk lansia tamatan SD. Sudah banyak anak usia 18 hingga 25 tahun yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Terdapat fasilitas pendidikan di RW 1, yakni adanya TK Kartika, SD Patemon 1, dan SMP Muhammadiyah serta PAUD. Tersebut tempat rekreasi di Desa Patemon. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sebelumnya saya akan menanyakan kajian tersebut kepada Bapak RT. Apakah benar dengan hasilnya seperti itu? Benar, betul sekali. Ya, baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya dilanjutkan analisa data. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar nggih, Bapak Ibu? Ampun. Ampun. Baik. Selanjutnya analisa data. Setelah kami mengumpulkan data melalui wawancara kepada kader dan kepada warga Desa Patemon, didapatkan hasil DS-nya yaitu data subjektif tidak ada. Kemudian untuk data objektifnya tidak tersedia program untuk mengurangi masalah ISPA yang terjadi di komunitas. Yang kedua, angka ISPA mencapai 300 kasus. Yaitu defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan kejadian ISPA mencapai 300 kasus. Yang selanjutnya, data subjektifnya. Yang pertama, menurut kader kesehatan, apabila masyarakat mengalami ISPA hanya membeli obat diapet untuk menangani diare tanpa mendatangi pelayanan kesehatan. Untuk data objektifnya, angka kejadian diare mencapai 115 kasus. Untuk masalahnya, diare berhubungan dengan angka kejadian diare mencapai 115 kasus. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan masalah kesehatan yang kami angkat? Malam hari ini setuju. Saya sebagai warga dan kebetulan saya ketua RT setuju. Untuk datanya apakah sudah benar atau ada yang benar? Sangat benar, sangat benar. Lebih baik. Selanjutnya, untuk masalah yang ketiga yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga. DS-nya yaitu ketika ronda malam, Pak RT mengatakan bahwa sering berbincang mengenai masalah sekitar dan mencari solusinya bersama-sama. Data objektifnya, penduduk RW 1 rutin mengadakan ronda malam seminggu 3 kali di RT 1, 2, 3, 6, 7, 8. Betul. Selanjutnya, nah untuk diagnosa prioritas ini,
lainnya yaitu yang kedua penularan. Kita kembali virai. Jadi untuk prioritas diagnosa masalahnya ya Pak, Bu, itu Ya. kami mengambil masalah diare. Nah, apakah Ibu sekalian setuju nggih? Setuju. Sangat setuju. Untuk selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya rencana asuhan keperawatannya. Diagnosa yang pertama tadi, defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan angka kejadian ISPA mencapai 300 kasus. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan kesehatan komunitas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, ketersediaan program promosi kesehatan meningkat dari skala 3 ke skala 5. Yang kedua, partisipasi dalam program kesehatan komunitas meningkat skala 3 ke skala 5. Yang ketiga, kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan meningkat dari skala 2 ke skala 5. Untuk intervensi atau rencana tindakan yang kami lakukan, pengembangan masyarakat, kami melakukan observasi. Yang pertama, identifikasi masalah atau isu kesehatan dan prioritasnya. Kemudian terapeutiknya, kami melibatkan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu dan masalah kesehatan yang dihadapi. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk mendefinisikan isu kesehatan dan mengembangkan rencana kerja. Yang ketiga, melibatkan anggota masyarakat dalam mengembangkan jaringan kesehatan. Untuk yang keempat, mempertahankan komunikasi terbuka dengan anggota masyarakat dan pihak-pihak terlibat. Selanjutnya yang kelima, membangun komitmen antar anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk tindakan keperawatan yang kedua yaitu manajemen lingkungan komunitas. Kami melakukan identifikasi faktor risiko kesehatan yang diketahui, kemudian melibatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan. Kemudian juga kami memberikan pendidikan kesehatan pada kelompok risiko dan melakukan kolaborasi dengan program aksi masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu ada prevensi primer, sekunder, dan tersier. Prevensi primer ini adalah suatu pencegahan, ada promosi kesehatan dan pencegahan spesifik yang meliputi imunisasi, pencegahan kecelakaan, pengaturan makan dan olahraga, serta penjernihan air. Untuk pencegahan ini dapat dilakukan dengan melakukan promosi kesehatan pada RW binaan. Yang pertama, memberikan edukasi kepada warga dengan penyakit ISPA, diare, gatal, alergi, dan insomnia terkait dengan pola hidup yang sehat dan selalu menjaga kebersihan yang disarankan. Kemudian selanjutnya memberikan edukasi kepada warga RW 1 Patemon mengenai personal hygiene. Personal hygiene ini kebersihan Bapak Ibu, dan penempatan septic tank yang masih dekat dengan sumber air. Untuk prevensi sekundernya, yaitu
pencegahan yang dilakukan seperti deteksi dini dan pengobatan dini. Untuk rencana tindakannya, memberikan dukungan kepada RW 1 Patemon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ke pelayanan kesehatan terdekat. Next. Oke, terima kasih. Ya, Baik, baik. Masuk, apakah boleh bertanya? Nggih? Ya, untuk sesi berikutnya ini sesi tanya jawab. Apabila dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian memiliki pertanyaan, silahkan mengajukan. Seperti itu. Mungkin tadi ada yang ingin bertanya. Nggih, izin masuk. Nggih. Nggih, perkenalkan nama saya Bapak Han. Boleh Nggih, lihat Pak di Han. slide. Nggih, boleh lihat di slide intervensinya lagi nggih. Untuk operator bisa dibantu untuk share screen kembali. Slide intervensi. Nggih. Nah, di sini kan ada beberapa nggih rencana tindakan yang akan dilakukan nggih. Nah, pertanyaan saya ini dari beberapa intervensi yang buat kan banyak ini ya. Di masa pandemi seperti ini, intervensi manakah yang bisa dilakukan untuk terjun ke lokasi itu sendiri? Apa sampun jelas nggih? Nggih. Jadi inti pertanyaannya kira-kira intervensi mana yang sekiranya dapat dilakukan ketika kondisi pandemi seperti ini. Begitu nggih, Pak Han. Nggih, seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memiliki pertanyaan, silakan diajukan, nggih. Cukup guys. Cukup hilang makan. Apa nih mengajarkan? Cuma aku tidak tahu.
Mungkin untuk operator bisa di share screen kembali. Jadi jangan di stop share screen. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Hans. Jadi tadi Bapak Hans kan bertanya intervensi apa yang sekiranya dapat dilakukan saat pandemi. Nah, menurut kelompok kami saat pandemi ini kan pasti semua kegiatan itu kan dilakukan secara daring atau online. Kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung kepada partisipan. Nah, menurut kelompok kami yang bisa kami ambil tindakannya itu seperti mempertahankan komunikasi dengan seperti RT, kader, dan beberapa warga juga kami ajak diskusi dalam forum yang kami lakukan ini. Yang kedua itu bisa komitmen antar anggota masyarakat. Jadi kita itu lebih ke komunikasinya aja dan semuanya itu lebih ke penyuluhannya atau edukasinya itu melalui daring seperti ini. Sekian pertanyaan, jawaban dari saya. Ya, bagaimana dari Pak Han? Apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih jawabannya. Jadi ini kali 24 jam loh. Maksudnya dalam sehari itu dilakukan 3 kali nggih. Mungkin dari saya izin jawab nggih. Jadi untuk intervensinya ini akan dilaksanakan beberapa kali. Lalu tidak hanya melewati room Zoom seperti ini nggih. Jadi kan ada materi seperti itu, terus ada poster tentang materi tersebut. Nah, itu nanti akan kami sebarkan kepada beberapa kepada masyarakat seperti itu. Jadi mungkin bagi orang-orang yang tidak bisa join Zoom seperti ini, mungkin bisa membaca materi seperti PPT, lalu poster kesehatan seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Mungkin dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa diajukan, nggih. Sudah cukup jelas, terbaca, dimengerti. Oke, siap. Nah, karena sesi mengingat waktu kontrak tadi, serta sesi tanya jawab sudah selesai, izin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaannya, serta untuk musyawarah masyarakat ini akan saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Untuk info selanjutnya akan kami sampaikan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.